Pada usia 20 tahun, gadis itu secara tidak sengaja jatuh ke sarang serigala. Para bawahan akan mengambil tindakan terhadapnya. Tetapi pemimpin Lee mengatakan dia menginginkan gadis ini. Setelah melemparkan gadis itu ke tempat tidur, Lee melepas bajunya untuk memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Gadis itu panik dan memohon Lee untuk menyelamatkannya. Tidak peduli berapa banyak yang harus dia bayar, dia menerimanya. Tapi sedetik kemudian, pria itu melakukan push-up di atas gadis itu. 1, 2, lalu 3. Keringat menutupi wajahnya yang dingin. Tapi dia masih menggigit itu untuk melanjutkan. Di dalam hati gadis ini, ada juga getaran sementara. Ternyata ini semua karena Lee ingin menyelamatkan gadis ini. Gadis itu melihat kalender meja. Hari ini tanggal 14 Juli. Dia ingin mengingat hari istimewa ini. Bawahan di luar jendela sudah memiliki pikiran gelap sekarang. Semuanya terdengar oleh orang ini melalui telinga telepatinya. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan pergi. Pada hari-hari berikutnya, dia juga mengajari gadis itu beberapa keterampilan seni bela diri untuk pertahanan diri. Lambat laun, gadis ini jatuh cinta pada pria bernama Lee ini. Namun sayangnya, dia kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan gadis itu. Di kejauhan, ada ledakan besar. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Sepertinya hatinya kehilangan bagian. 5 tahun kemudian, gadis itu saat akan melihat mata tunangannya. Ada seorang pria yang sangat mirip dengan Lee, memegang buket bunga bakung ungu di satu tangan. Dan payung di tangan lainnya, berjalan menembus hujan dan berjalan ke arahnya. Gadis itu menjadi bersemangat dan segera bangkit untuk pergi dan mengejarnya, meninggalkan pria ini di sini. Tapi dia menemukan bahwa dia mendapatkan orang yang salah. Matanya dipenuhi kekecewaan. Gadis itu telah menunggunya selama 5 tahun. Gadis itu masih bersikeras tidak percaya bahwa dia sudah mati. Gadis bernama Nianshu adalah seorang aktris dalam rombongan teater Siwei. Hari itu, ketua tim mengatakan dia ingin memberinya tugas. Memintanya untuk mengundang seorang gadis bernama Lee Xiaoyan untuk berakting. Karena Lee Xiaoyan selalu melewatkan janjinya dengan rombongan teaternya. Karena itu, seluruh lakon yang telah disiapkan terpaksa dihentikan. Dan Lee Xiaoyan ini juga yang membuat gadis ini hampir kehilangan nyawanya. Nianshu pergi ke tempat kegiatan Lee Xiaoyan diadakan. Tapi sekali lagi dia bertemu dengan pria yang mirip Lee itu. Nianshu bergegas menemukannya di antara orang banyak. Tetapi menemukan bahwa pria itu telah menghilang dalam sekejap mata. Nianshu harus menundukkan kepalanya untuk mengundang Lee Xiaoyan bertindak. Tapi dia tidak peduli dengan Nianshu. Selama keadaan darurat, Nianshu harus mengambil mikrofon dan mengumumkan bahwa Lee Xiaoyan akan bergabung dengan rombongan teater. Setelah itu, Nianshu memujinya lagi. Ini membuatnya tidak mungkin untuk menolak untuk berpartisipasi lagi. Lee Xiaoyan tidak punya pilihan selain setuju untuk bergabung dengan rombongan teater. Sebelum pergi, dia juga memanggil Ledang. Seorang pria menoleh. Nianshu mengenalinya begitu dia melihatnya. Itulah orang yang menyelamatkannya tahun itu. Di hati Nianshu sekarang dipenuhi dengan segala macam emosi. Tetapi pria ini mengatakan bahwa Nianshu telah menerima orang yang salah. Apa ini? Maaf, kamu sudah salah orang. Apakah kamu tidak ingat aku? Terhormat. Lain kali, minumlah lebih sedikit anggur. Karena untuk membuktikan bahwa pria itu adalah Lee atau bukan. Nianshu awalnya takut air tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk melompat ke kolam. Tiba-tiba Lee melompat ke air dan berenang ke arahnya. Memang pria ini adalah Lee. Nianshu sangat senang. Dia pasti tidak mendapatkan orang yang salah. Tetapi begitu dia keluar dari air dan mendarat, dia menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah orang lain. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu semua hanya ilusinya. Dan Lee di sebelah Lee Xiaoyan tersenyum, berbicara dengannya. Nianshu kecewa dan menatapnya. Mata pria ini menunjukkan ekspresi menghindar. Tidak berani melihat langsung ke Nianshu. Bukankah dia benar-benar Lee yang menyelamatkannya 5 tahun lalu? Nianshu pergi dengan keraguan. Melihat Nianshu duduk diam di pinggir jalan. Dia tidak ingin pergi dan memanggilnya. Ruan Nianshu. Jantung Nianshu seolah berpacu. Tetapi melihat Lee Xiaoyan duduk di kursi belakang. Jantung Nianshu seolah mendingin. Lee Xiaoyan tertawa dan mengejeknya untuk sementara waktu. Dia mempertaruhkan nyawanya seperti itu dan tetap tidak ada yang datang untuk menjemputnya. Pria itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Melihat mereka berdua melewatinya. Nianshu percaya pria itu bukan Lee.
Di dalam mobil, Li Xiaoyan berinisiatif untuk duduk di kursi sebelah Ledang. Sesuatu hari nanti. Maukah kamu juga mengundangku untuk duduk di kursi di sebelahmu? Tidak. Mengapa? Jangan berbicara satu sama lain di tempat kerja. Ledang saat ini membuka perusahaan bodyguard. Jika itu bukan persyaratan pekerjaan, dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Di sisi lain, sahabat Nianshu menebak bahwa Li meninggal dan hidup kembali atau kehilangan ingatannya. Pada saat yang sama, ibunya juga mengatur agar dia bertemu pria lain. Nianshu melihat informasi tentang pria itu. Nama tampilannya adalah 0714. Ini adalah hari di mana dia dan Li bertemu. Kenangan datang bergegas kembali. Nianshu tiba di tempat pertemuan. Menemukan bahwa pria itu sebenarnya adalah Ledang. Halo, nama saya Ruan Nianshu. Ruan Nianshu pergi menemui pasangan pernikahannya. Dan menemukan bahwa pria ini adalah orang yang ketika dia berusia 20 tahun. Mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya. Yang telah menunggunya selama 5 tahun. Tapi tadi malam, pria dingin ini membuat Nianshu percaya bahwa mereka bukan orang yang sama. Tapi dia masih skeptis. Nianshu langsung ke intinya dan bertanya langsung padanya. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang pria bernama Li? Ruan Nianshu. Sekarang orang yang kamu temui adalah aku. Ledang. Jangan menyebut pria lain di depanku. Pria ini cemburu pada dirinya sendiri ketika dia kejam. Nianshu mengejarnya lagi dan menanyakan nama Wechat. Apakah namanya 0714 memiliki arti? Karena hari dia dan Li bertemu adalah pada hari itu. Ledang dengan dingin memberitahunya bahwa, Ruan Putri, aku bukan pengganti siapapun. Jika perasaanmu sebelumnya tidak baik, dan kamu ingin menggunakanku untuk mencari bayangan orang lain, maka aku menyarankan kamu untuk tidak bertemu dengan pria lain. Ledang dengan dingin menamparkan tangannya di kursi co-driver. Duduklah di sini. Nianshu menolak. Sedetik kemudian, Ledang memaksa dan memeluknya untuk duduk di kursi co-driver. Juga katakan bahwa, saya tidak terbiasa berkomunikasi melalui cermin dengan orang yang saya kencani. Perlakuannya terhadap Nianshu memang istimewa. Berbeda dengan perlakuannya terhadap Li Xiaoyan malam itu. Sesuatu hari nanti. Maukah kamu juga mengundangku untuk duduk di kursi di sebelahmu? Tidak. Tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan dia bukan Li. Mendengar bahwa Li Xiaoyan dan Ledang hanya hubungan kerja, Nianshu menantikan pertemuan berikutnya dengan Ledang. Mengambil kesempatan, Ledang tidak memperhatikan. Dia diam-diam meninggalkan kotak cushion riasan di mobil Ledang. Nanti, dia mungkin menggunakan itu sebagai alasan untuk bertemu dengannya lagi. Ketika Ledang melihatnya, dia hanya tersenyum sedikit. Dia sangat senang dengan pikiran rahasia Nianshu. Nianshu keluar dari mobil dan bertanya padanya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Hasilnya adalah, ini sangat memalukan. Di malam hari, Ledang mengirim pesan lain. Dan menyuruh Nianshu untuk pergi ke pub di alamat itu. Dan mengatakan bahwa dia ingin membawa kotak cushion riasan kembali ke Nianshu. Memang benar cara sahabatnya menggoda laki-laki sangat berguna. Tapi tak disangka, Li Xiaoyan juga menggunakan cara serupa. Kebetulan sekali. Aku juga akan mencarimu untuk mendapatkan kembali barang-barangku. Terakhir kali, aku menjatuhkan sekotak cushion riasan di mobilmu. Ternyata keduanya menggunakan cara yang sama dari 24 cara merayu pria. Tapi perbedaan perlakuan Ledang juga berbeda. Sebelum itu, aku hanya ditugaskan untuk melindungimu. Jadi sebelum kita bekerja sama lagi, menurut saya, kita tidak perlu bertemu, kan? Apa? Ruan Nianshu. Mengapa kamu terus menjatuhkan barang-barang secara sewenang-wenang? Seorang gadis artistik karena dia ingin menangkap suami yang kaya. Juga menggunakan trik ini. Kamu salah paham. Aku jatuh cinta, Ruan Nianshu. Mereka berdua pergi ke pantai. Nianshu sangat berterima kasih atas apa yang terjadi barusan. Jadi dia segera menggunakan tubuhnya untuk membalas Ledang. Atau mari kita coba. Apakah kamu mencoba? Untuk melihat apakah aku orang itu? Keduanya saling memandang dengan empat mata. Suasana hangat menyelimuti. Kamu ingin mencoba? Kalau begitu mari kita coba. Karena ingin membuktikan bahwa Ledang bukanlah Li.
Sahabatnya mengatakan bahwa dia dapat memeriksa apakah dia terluka. Nianshu ingat tahun itu, Li memiliki luka di perutnya. Nianshu juga membantunya mengobati luka itu. Jadi, segera, dia membuat sebuah rencana.